Laras terus menangis menatap Erik yang belum ia kenal. "Maafkan Lia, Mas. Sebenarnya Lia telah tiada. Ia adik sepupuku." Setelah Erik mendengar kata itu, hatinya langsung remuk, tapi seakan ia tak percaya. Tulang-tulangnya seperti ingin tercabut. Jiwanya seolah melayang menerima kenyataan. Beberapa warga yang mendengar sontak kaget bukan main. Lalu seorang warga tadi keluar, memberitahukan kabar itu pada tetangga yang lain termasuk kepala desa. Beberapa warga lain anaknya yang sedang tidur dibangunin, yang lain anaknya tidur di ayunan diangkat, digendong, lalu cabut. Warga pun datang berbondong-bondong, memenuhi halaman rumah seolah menonton bioskop. Lia menunduk pelan. Suasana dalam ruangan mendadak berubah. Angin malam semakin dingin terbawa oleh tanah basah. Lalu kepala desa melangkah pelan. "Maaf Nona Laras, ada apa sebenarnya?" tanya kepala desa itu dengan suara pelan. "Maaf Pak dan semua warga telah mengagetkan. Ini Lia adik sepupuku. Ia tinggal sekampung denganku. Ia telah tiada. Dialah wanita yang kecelakaan sekitar 3 tahun yang lalu di ujung desa ini." Warga mendengar itu kaget bukan main. Wanita yang sering memberikan mereka pertolongan ternyata arwah. Erik menangis. Tidak mungkin. Setiap malam aku selalu bersamanya. Bahkan aku menyentuhnya. Tubuhnya kurasa hangat, sama seperti tubuhku. Tangisan Erik semakin pecah. Ia menggenggam tangan Lia yang masih hangat. "Lia, katakan padaku dan semua yang ada di sini bahwa kamu bukan Lia yang sudah tiada itu. Kamu Lia yang lain." Namun tangan Lia mulai terasa dingin. Erik merasakannya. Lia diam, hanya menangis dalam kesedihan. Pandangannya sesekali mengarah pada warga. Warga pun larut dalam tangisan kesedihan itu. Namun tubuh Lia semakin dingin. "Lia, Lia!" teriak Erik. "Jangan pergi, aku mencintaimu. Kita telah berjanji akan menikah." Lia mengangkat wajahnya perlahan. Mata itu masih sama lembut, tapi kini basah oleh air mata. "Maaf Erik," suaranya lirih seperti angin. "Aku tak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin dicintai walau hanya sesaat. Semasa hidupku, belum pernah kudapatkan pria yang tulus mencintaiku dan membawaku ke pelaminan." Erik terus menangis menggenggam tangan kekasihnya yang bukan lagi manusia. Ia merasa semua kenangan mereka saat bersama tiba-tiba terasa rapuh, seperti kabut yang tersapu angin. Lia melangkah mendekat, jarak di antara mereka hanya 3 jengkal. Ia terus menangis lalu berkata, "Sejak malam hujan itu, aku merasa hangat untuk pertama kalinya. Kau melihatku bukan sebagai ruh, tapi sebagai manusia. Itu sudah cukup bagiku." Semua warga terisak dalam tangisan haru bercampur kesedihan. Tangisan yang gimana gitu? Kebaikan Lia terhadap mereka seperti tak sanggup untuk membalasnya. Erik terus menangis tak henti-hentinya. Tangisan Laras pun tak bisa dibendung. Lia menatap kepala desa dan istrinya yang menangis. "Pak, Bu," kata Lia lembut dalam tangisan. "Apakah boleh aku mengatakan sesuatu sebelum aku pergi?" "Iya nak, kami sudah menganggapmu sebagai anak kami. Katakanlah." Lalu Lia menatap Laras dan warga dengan tangisan. Lalu Erik, aku akan menepati janjiku padamu bahwa aku akan menjadi istrimu malam ini." Tangisan Erik makin jadi. Lalu Lia kembali menatap kepala desa. "Pak, sebelum aku pergi, izinkan aku dan Erik ijab kabul malam ini juga sebelum fajar tiba." Semua warga mengiyakan permintaan Lia, karena mereka telah menganggap Lia bukan hanya sosok penolong, melainkan sudah sebagian dari keluarga. Bertepatan juga ada Bapak Imam. Saat itu juga dilangsungkan ijab kabul, meski di hadapan mereka hanyalah roh yang tak dapat mensucikan diri. Setelahnya, Lia berdiri, air matanya terus mengalir jatuh tak menyentuh lantai. Semuanya ikut berdiri, ia menatap Erik dengan suara lembut dan tangisan lirih. "Erik, aku telah memenuhi janjiku padamu. Meskipun aku tidak bersuci selayaknya manusia biasa, aku sudah menjadi istrimu." Tangisan Erik pecah. "Tidak, jangan pergi Lia." Warga pun larut dalam tangisan. Lia menatap Laras. "Laras, maukah kamu menjadi aku?" Laras terdiam sejenak. "Apapun yang kamu katakan akan kuturuti Lia. Sekarang namamu bukan lagi Laras, tapi Lia. Menikahlah dengan Erik. Hanya kamu yang bisa menggantikanku." Tanpa banyak tanya, Laras mengiyakan. "Iya Lia, aku akan turuti semua permintaanmu." Lalu tubuh Lia mulai pudar. Ia menggenggam tangan Erik tapi telah tembus. "Terima kasih suamiku. Aku titipkan Laras padamu. Mulai malam ini, Laras adalah aku, Lia. Jangan pergi." Tangisan Erik pecah. Tangisan Laras dan warga ikut pecah. "Aku mencintaimu, Erik." Dalam keadaan semakin pudar,
Lia tersenyum bahagia. Suamiku, ingat kata-kataku. Bahagiakan Laras seperti kau telah membahagiakanku. Lia menatap semua orang satu persatu, lalu berkata dengan suara lembut, "Terima kasih karena kalian tak meninggalkanku sendirian malam itu. Aku hanya roh kecil yang ingin membalas kebaikan." Perlahan, cahaya putih menyelimuti tubuh Lia, semakin terang dari detik ke detik. Lia mengulurkan tangannya, menyentuh pipi Erik. Sentuhan itu dingin seperti kabut pagi. "Cintaku tidak akan hilang, suamiku," bisiknya. "Cintaku kutitipkan pada Laras." Senyum terakhir itu begitu indah, namun juga menyayat hati. Lalu tubuhnya lenyap menjadi serpihan cahaya putih, melayang perlahan ke udara, lenyap di antara kabut dan separuh malam. Erik jatuh terduduk, air matanya mengalir deras. Laras menghampirinya. Warga desa berdiri dalam keheningan, kesunyian, dan kesedihan, seolah menyaksikan perpisahan yang amat dalam. Malam itu, tak ada suara selain sisa hujan yang menetes dari atap. Sejak malam itu, Erik tak pernah lagi melihat Lia. Tapi setiap kali hujan turun, aroma tanah basah dan hembusan angin malam selalu mengingatkannya pada senyum lembut gadis itu. Warga desa pun selalu mengenang Lia bukan sebagai hantu menakutkan, melainkan roh yang berhati mulia. Waktu terus berjalan. Akhirnya, Erik dan Laras menikah di desa itu juga, untuk menepati janji semua keluarga Lia dan Laras datang. Begitu pula keluarga Erik. Tapi kenangan tentang Lia tidak pernah pudar. Ia tetap hidup bukan sebagai sosok, tapi sebagai perasaan. Sebagai cinta yang pernah singgah di antara dua dunia. Walaupun pernikahan Erik dan Laras sederhana, tapi kebahagiaannya sangat di luar batas. Cerita ini menginspirasikan pada kita bahwa jodoh itu datang tanpa tak terduga dan kadang datang dengan sebab besar ataupun kecil. Pernikahan megah mungkin memberi kebahagiaan sesaat, namun pernikahan dalam kesederhanaan sering menghadirkan kebahagiaan yang bertahan selamanya. Karena cinta sejati tidak diukur dari gemerlap pesta, tapi dari keikhlasan dua hati yang saling menerima. Jodoh bukan selalu datang melalui pertunangan atau rencana panjang. Kadang ia hadir tanpa diduga seperti takdir yang pelang tapi pasti mempertemukan dua jiwa. Cinta sejati tumbuh bukan dari kemewahan, tapi dari ketulusan yang tak pernah pudar. Kita jumpa lagi di kisah nyata atau cerita horor berikutnya. Bersamaku, Lian di Cerita Malam. Dadah!